Mengawali karirnya dengan bersekolah dokumen medis di Australia, membuat perjalanan hidupnya hingga menjadi seorang politikus. Sosok ini sangat dikenal, sangat peduli, sangat rajin, dan selalu membantu orang banyak. Kecantikannya hingga usia saat ini membuat saya semakin penasaran untuk mengetahui jauh lebih dalam tentang sosok tersebut. Semuanya hanya di Perempuan Parlemen. Itet Trijayati Sumarianto, anggota DPR RI, perwakilan Dapil Lampung II, mengemban amanah sebagai anggota DPR RI merupakan panggilan hati baginya, peduli kepada masyarakat, rajin turun menyerap aspirasi, dan menjadi inspirasi bagi wanita Indonesia dalam mencapai kesuksesan berkarir dengan perjalanan dan pengalaman hidup di luar negeri. Sosok Itet Trijayati Sumarianto juga dikenal sebagai penulis, pemerhati lingkungan, dan pecinta seni budaya. Kini, ia ditugaskan di Komisi 9 DPR RI menangani permasalahan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Sudah sampai di ruangannya Ibu Itet. Ini kalau buat saya pemirsa seperti reuni kembali sama Ibu Itet. Senang sekali ya. Senang banget Bu, udah lama tidak ketemu. Tahun berapa kita ketemu? Mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu ya Bu, terakhir wawancara. Ingat sekali waktu itu kita ada acara live di TV Parlemen pagi-pagi. Dan saya selalu ingat pemirsa, kecantikan Ibu ini nggak pernah pudar. Kalau usianya ya 76 tahun, tapi saya bilangnya nggak jiwa muda, jiwa milenial. Semangat muda tapi masih udah gaptek. Boleh milenial tapi ya, gaptek. Gak apa-apa Bu, kalau gaptek itu juga aku juga termasuk yang gaptek kok. Gitu ya? Ada tenaga ahli. Ada tenaga. Nah, bisa bantu. Ibu tapi di awal, saat saya opening acara ini, saya tuh bilang sama pemirsa bahwa awal karir Ibu itu mengawalinya dari dokumen medis di Australia. Tapi mungkin pemirsa bisa aja kayak saya punya pertanyaan, kalau dibilang dokumen medis itu seperti apa? Memang Ibu sekolah khusus dokumen medis di sana waktu itu? Iya. Ya itu tahun 66. Tahun 66? 66. Wah, saya belum tamat lahir. SMA tahun 65. Kemudian saya sebetulnya nggak pernah mimpi untuk ngambil medical records ya, bahasa Inggrisnya. Di sana sekolahnya medical records. Tapi saya inginnya jadi, mimpi saya dari umur 16 waktu SMA, saya ingin gimana ya bangsa Indonesia ini sejahtera. Seperti Jepang, kan sama-sama Asia. Itu mimpi, tapi Tuhan jalan lain. Jadi tahun 65 saya tamat, saya masuk Fakultas Sastra, ambil dulu sinologi, juga bahasa Jepang. Tapi Gestapo tahun 65 itu. Ibu, di tahun 66, seorang Itet yang dengan usia muda, sangat masih remaja, kita bilang 16 tahun, 17 tahun, sudah berpikir 19. Mau sekolah yang nggak common bahasa saya. Kan nggak ada pilihan. Kan Gestapo, universitas tutup, fakultas tutup. Nah gimana ya, saya rasanya juga sedih gitu. Ketika itu melihat orang-orang berbaris, saya dengar apa ya itu, baris itu kayak demo lebih panjang lagi ya. Kok ada lengserkan Bung Karno atau Bung Karno gitu. Saya keluar aja dari barisan, saya lihat, waduh gitu. Ya sudah, saya konsentrasi, saya ingin sekolah, gimana ya? Nah itu terus ada tawaran, kakak saya kebetulan dokter di RSCM, ya udah kamu sekolah aja. Sekolah apa? Medical records. I don't care, saya harus sekolah apapun itu ke luar negeri. Jadi saya berangkat. Oh, jadi tanpa berpikir panjang, memang saran juga dari seorang daripada kakak. saya nggak sekolah, nggak maju gimana? Ya kan, padahal saya ingin impiannya, oh mungkin cuma setahun, nanti saya balik, saya ngambil di fakultas untuk ekonomi. Tapi terus berkelanjutan, ternyata nggak bisa cuma setahun, ternyata sampai 3 tahun. Nah itu, kemudian ya saya pulang, terus saya kembali lagi, saya jadi kepala divisi. Berapa lama sekolah di Australia? 3 tahun. Oh,
3 tahun. Pulang. Ya itu seperti S1-nya di sana ya. Iya, karena kita harus punya matriculation. Untungnya saya sudah di mana? Sudah di Indonesia sudah masuk matriculation. Kami berangkat 7 orang, saya sendiri yang lulus. Wow. Hanya dari Indonesia satu-satunya. Ya, saya orang pertama. Sekolah orang asing yang lulus di situ. Tapi kan Ibu tadi bilang kan sistemnya itu berjalan dengan baik gitu ya Bu ya, pada saat Ibu mencoba untuk membenahi RSCM. Tapi di luar di luar ini semua pasti kan banyak hambatannya. Ibu juga sempat cerita bahwa sempat juga dulu banyak cerita haru di sana, nggak segitu udah memberikan semua untuk negara, tapi juga nggak segitu mudahnya juga untuk misalnya juga untuk tetap menanamkan sistem yang benar atau misalnya juga menjalankan perjuangan Ibu. Ya, kendalanya tuh setelah para pendahulu Prof. Rukmono, kemudian tadi direksi lah ya singkatnya, meninggalkan RSCM pensiun. Nah, dengan dokter yang baru ini pernah bertanya, Ibu bisa nggak ngelihat bahwa ada korupsi? Bisa, ada sistem. Saya kasih ini bukti-buktinya, bisa dihitung dan sebagainya. Jadi, tapi terus dipecat saya. Saya juga bingung. Padahal saya lagi membangun sistem yang ada keterlibatan para dokter. Kita membuat medical record committee supaya ada kerjasama ya, mitra. Kita medical record sebagai mitra, kita bisa lebih akurat ya, akurat mengenai medical record itu. Isinya harus cepat, tepat, akurat, reliable. Apa yang dirasakan pada saat kita sudah memberikan, oke, ini saya bisa bongkar untuk misalnya masalah-masalah korupsi, kok tiba-tiba malah dipecat? Apa yang waktu itu Ibu rasakan? Bingung aja, bingung. Saya sudah biasa difitnah kalau saya nggak lulus dan sebagainya, itu banyak. Tapi saya bingung juga, terus apa boleh buat ya. Terus juga saya menyesalkan bahwa banyak dokter-dokter yang sudah kita bekerja sama tidak mencari saya karena saya begitu dipecat. Oke, goodbye, saya keluar. Tapi sampai saat ini pemirsa ya, kalau misalnya ini kan, wah Ibu nih sampai ada bikin paspor kesehatan segala macam ya Bu ya. Ini ada buku laporan ya Bu ya sebenarnya ya? Oh gini ceritanya. Bukan ya? Paspor kesehatan itu karena medical records waktu itu masih belum difahami sehingga banyak isinya yang tidak akurat, artinya tidak lengkap sesuai standar. Nah, kemudian saya berpikir gimana pasien ini kita tolong dengan informasi. Iya. Nah, akhirnya saya menciptakan paspor kesehatan. Ya, jadi paspor kesehatan, kemudian saya dibantu oleh Kompas, kita cetak banyak. Salah satu yang menggembirakan, ada salah satu pasien, dia ke Singapura, dia kumat jantungnya, terus nggak ada yang nolong, terus dilihat, loh ini ada paspor kesehatan, dibuka, kemudian dokter di sana kenal sih sama dokter yang tertulis di sini, dia telepon, tertolong. Karena ada paspor kesehatan. Menurut saya ini bagus untuk para diploma, kan mereka keliling kemana-mana. Tapi terus nggak jalan karena saya juga sendirian, nggak jalan lagi. Tapi masih saya simpan loh ini, masih saya simpan. Saya masih ada semangat untuk ayo dong medical record ini betul-betul di manage secara profesional. Iya, tapi jujur ya Bu ya, ini kan ngobrol kita udah hampir satu segmen. Yang di benak saya itu kadang-kadang nih pemirsa ya, kadang-kadang mau bertanya tapi tiba-tiba lupa, nggak tahu kenapa gitu ya. Dan tadi yang saya rasakan karena saya tuh terkesima sama kecantikan Ibu. Waduh, saya jadi dia pemirsa ya, tadi tuh saya sampai melirik juga sebuah foto ini gitu ya, bahwa ini adalah salah satu foto kenang-kenangan waktu Ibu sekolah di Australia. Di Sydney ya? Di Sydney. Ya saya tuh udah tahu karena memang saya bisa tebak Ibu yang mana. Ya karena cuma satu-satunya orang Indonesia, orang Asia itu yang paling kanan. Ya ini yang paling cantik. Ya ternyata ini adalah seorang Itet Sumaryanto saat usia? Itu
Ya, usia 19 tahun. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Perempuan Parlemen. Tapi yang jelas, memang saya nggak ganteng tuh. Semua perempuan cantik. Memang setiap orang pemirsa sudah diberikan gift sama Tuhan ya. Setiap orang itu sudah ada jalannya. Tapi saya mendapatkan banyak hal baru dari Ibu Itet. Bicara masalah usia Bu, 76 tahun masih menjadi seorang politikus. Dan tadi bisa saya simpulkan bahwa di tahun 70-an menjadi seorang perempuan Indonesia yang pintar bahasa Inggris itu nggak mudah. Gempuran juga banyak. Itulah kenapa mungkin saat ini gender sebagai seorang perempuan itu bisa mendapatkan posisi yang sama, itu udah bisa diberlakukan di negara kita. Tapi kalau bicara masalah dukungan dari keluarga, saat ibu memutuskan untuk saya mau terjun ke politik, siapa yang saat itu paling mendukung? Pertama kali yang paling mendukung seorang Itet menjadi politikus atau terjun ke dunia politik siapa, Bu? Ya, tentunya pertama suami. Dia yang jeblosin aku ke politik. Kemudian keluarga. Tapi ada yang lebih penting. Ya, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Beliau kalau membolehkan, jadi saya diberi kesempatan untuk ikut. Memang sebelumnya kami pernah bincang-bincang ya, Saya bilang, enggak deh, saya masuk politik tuh enggak nyaman. Loh Mbak, politik itu baik loh. Begitu. Jadi ya itulah, beliau sangat mendukung, sangat guru saya, menjadi guru saya. Dan sangat mengayomi, mengajari saya bagaimana berkampanye. Ya, jadi saya dari waktu itu lucu sekali tuh. Kami berdua di Lampung. Dia tanya, Mbak, kalau punya persiapan apa nanti pada saat mau kampanye? Waduh, saya bilang saya kan nggak punya pengalaman, Mbak. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, Ibu Mega mengajak saya keliling. Waktu itu saya masih menyapa Mbak ya. Tapi setelah jadi presiden, ya saya panggil ibu dong, kan ibu negara. Kan ibu negara selalu disebut ibu negara ya, walaupun istrinya presiden kan ibu negara. Apalagi beliau presiden, perempuan pertama, luar biasa. Jadi saya pertama tuh diajak keliling, beliau tuh duduk waktu kampanye, saya duduk di belakangnya gitulah. Terus saya lihat, Mbak Mega ini waktu kampanye ngomongnya kan di depan penduduk yang penduduk yang grassroots ya. Terus ngomongnya kok gampang-gampang banget, kebersihan lah dan sebagainya. Kok seperti itu gitu. Tapi waktu beliau bicara pidato di depan kader, luar biasa, suaranya lantang, kayak banteng ketaton namanya ya. Jadi saya belajar dari situ. Sehingga ketika saya berkampanye, saya juga melihat audiensinya. Mereka tuh siapa, kemudian lihat tiap session itu, tiap saya ketemu warga, ya saya ngomong seperti Mbak Mega, ayo kita jaga kebersihan, atau saya nyanyi aja, yuk kita nyanyi gitu ya. Yang penting dia senang sama saya, itu yang saya lakukan. Tapi beliau itu membela kebenaran, ya membela kebenaran dan sangat mengayomi saya ya, karena saya memang orang yang baru. Memang saya masuk GMNI kan tahun 65, tapi saya akan terus ke Australia. Jadi terputuslah semua keinginan saya untuk bekerja menyapa rakyat gitu, melihat daerah-daerah. Ya terus aja, Mbak Itet, dia juga manggil saya Mbak ya. Mbak Itet, ini loh saya kasih nomor 2, katanya gitu ya. Itu jadi apa dalam hati ya. Terus ya sudah, tapi jangannya gitu, turun menyapa rakyat ke bawah. Nah itu waktu tahun 2008-2009 itu kan masih tertutup ininya, pemilihan tertutup.
ya saya udah jalan. Dari tahun 2008, saya udah bulan Juli udah mulai jalan. Karena wejangan-wejangan tadi harus menyapa rakyat. Tahu-tahu saya di jalan kok nggak ada gambar-gambar, nggak ada mobil seliweran ya kan harusnya. Ini kok saya cuma berdua sama suami orang ya, supir maksud saya. Jadi saya hujan rintik-rintik, sedih banget ya. Tapi setelah terus diumumkan 2009 bulan Desember pemilihan terbuka. Waduh, baru saya lihat mobil di mana-mana. Aku sudah jalan sekian bulan gitu ya. Ya mungkin kepenangannya di situ karena mereka mengenal lebih awal. Semangatnya, jiwa perjuangan diri ibu itu ikut siapa? Ikut sang bapak atau sang ibu? Dua-duanya. Ini fotonya. Dua-duanya. Bapakku itu dulu kapten. Ya, di bawah Pak Nasution. Pak Nasution mayor, bapak saya kapten, beliau itu intelligence waktu itu. Nah, kemudian tahun 49 ketika kita merdeka dan sudah diakui secara internasional, bapakku meletakkan kembali jabatannya kapten kepada negara. Kenapa? Karena walaupun merdeka, kalau kita pendidikannya rendah atau tidak berpendidikan, bagaimana mau maju? Kemudian ayahku kembali sebagai guru, dikirim ke Lampung. Nah, di Lampung, di sana hanya SD adanya. Kemudian 1 SMP Negeri 1. Ayah saya kemudian jadi direktur, kemudian namanya Raden Uji Tirto Hadikusumo, panjang ya. Itu mendirikan SMP Negeri 2, SMA Negeri 1, Universitas Lampung. Nah itu bapakku yang mendirikan itu. Ya, sampai ke Kota Bumi itu kan jauh ya. Dan ayahku mendapat penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai tokoh daerah di bidang pendidikan. Itu. Manggilnya bapak ibu atau ayah? Bapak ibu. Bapak dan ibu. Kalau sosok seorang ibu? Ini juga pejuang. Jadi ceritanya panjang. Jadi ibu saya sudah memikirkan perempuan harus maju. Jadi umur 16 tahun mau dinikahkan. Ibu saya, waduh gimana ya. Jadi waktu penghulunya udah datang, belum sampai nikah nih. Ibuku bilang sakit perut. Ya. Kenapa ibu? Kemudian ibu masuk ke kamar, ganti baju, dia naik kereta, lari ke Bandung. Sekolah lagi. Dan ibu melihat kalau perempuan tidak maju, ini akhirnya jadi pembantu zaman itu. Perempuan harus mandiri ketika ada sesuatu, dia harus punya pendidikan, bisa cari uang sendiri. Nah itu tahun berapa ya? Nah itulah ibuku tahun 49-50. Jadi kalau waktu lari masih umur 16 tahun. Jadi semangat dan rasa juangnya itu dari dua-duanya. Kemudian air mata itu suatu kegembiraan sebetulnya. Dengan air mata kita berjuang dan berhasil. Jadi bukan kita cengeng gitu kan. Nah, ibu saya sama. Saya belajar dari ibu yang betul-betul sabar dan tidak pernah marah. Waktu ngungsi, waktu perang tahun 46 itu, saya masih umur 6 bulan. Ibu saya membawa anak-anak 7 orang dari Tasikmalaya di mana saya lahir sampai ke Pinggir Sari yang hampir 300 km jalan kaki, bawa anak 7. Bapak saya ngilang 3 tahun, nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Ibu saya agak hutan kecil, tinggal di sana, jualan pecel, pisang goreng gitu ya. Terus saya bilang, ibu nggak diganggu nih sama Belanda. Ya, ibu sih punya akal. Jadi ibu saya memang bening lah. Dia pakai itu loh kalau lampu templok ya, lampu teplok, dia ini diolah begitu. Dan itulah, nah itu ibuku tuh berjuang dan selalu menekankan pendidikan. Jadi tahun itu tuh sudah sadar ya, karena lihat tetangga-tetangganya yang ditinggal suaminya, gimana mereka ini jadi pembantu. Ibu kalau misalnya satu pesan ya, kalau misalnya bisa ibu bicara juga untuk semua perempuan Indonesia ya Bu ya, dengan nilai ataupun misalnya daya juang yang begitu besar saat itu. Apa sih Bu yang ibu mau beritahukan kepada seluruh perempuan Indonesia saat ini? Ya,
Jangan cepat putus asa. Jangan cepat menyerah. Harus berjuang untuk dirinya sendiri, memotivasi diri sendiri. Ingat, kalau sampai terjadi, kita kan tidak ingin kalau suami terjadi seperti apa. Kita bisa mandiri. Nah, kemudian kekerasan seksual misalnya oleh suami, dia takut kan? Nanti saya ekonominya nggak bisa maju, ya dia tetap sampai terjadi yang luar biasa. Kalau dia berpendidikan, kenapa dia harus takut? Tinggalkan kalau terjadi kekerasan seksual. Mandiri dalam ekonomi, sekolah yang setinggi mungkin. Itu. Jadi nomor satu itu pendidikan. Ibu kalau gitu nanti supaya nanti banyak hal yang mau Yus tanyakan juga, ini berkaitan dengan nanti heart to heart lah. Tapi mau cari suasana yang berbeda, kita sambil jalan-jalan ya Bu. Oh gitu ya. Kita cerita. Senang sekali. Iya kan? Nah pemirsa nanti kalau misalnya bicara namanya perempuan sama perempuan nih, heart to heart nih ya, maunya di beda suasana ya, boleh ya pemirsa, saya mau keluar dulu sama Bu Itet. Yuk kita keluar. Ayo. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngobrolnya suasananya yang beda ya Bu ya? Ya enak ya. Enak ya? Iyalah, kita anggap enak aja. Karena kata Ibu dimanapun berada, iya. Walaupun nggak enak harus tetap merasakan kebahagiaan. Iya itu. Ya itu yang Jadi paling penting. Itu yang katanya bikin awet muda itu. Oh, itu yang bikin awet muda. Nah, iya, kalau kita bahagia. sedih-sedih terus stres gimana? Tapi di segmen kali ini Yus boleh nggak nanya? Tanya apa? Bagaimana perasaan Ibu saat seorang Ibu Sukartini, orang tua dari Ibu, meninggalkan Ibu untuk selama-lamanya? Waduh, pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Karena mengembalikan kenanganku dengan ibuku yang sabar, yang tegar, yang selalu mengayomi anak-anaknya yang 9 itu. Nah, ketika ibu meninggal, aku rasanya kehilangan. Aku menangis gitu loh. Karena betul-betul aku merasa menyesal ketika aku sudah berkeluarga. Aku jarang ketemu ibuku gitu loh. Karena saya sibuk dengan pekerjaanku, mengurusi RT, kemudian di RSCM. Jadi rasanya aku belum ikhlas ya ditinggal ibu, karena ya aku benar-benar kehilangan ibu yang sangat memberi teladan kepada anak-anaknya. Tidak pernah kelihatan sedih, tidak pernah kelihatan tidak pernah kelihatan susah gitu, selalu bahagia. Sehingga walaupun kami dalam keadaan yang susah, rumah juga dindingnya dari geribik, anjing bisa keluar masuk, tapi ibu saya itu selalu bahagia. Itu yang saya rasa. Kalau saya tidak ada tempat curhat lagi gitu loh. Sampai ketika saya tidur, kalau ada tidur saya sesuatu dan saya memanggil ibu, itu yang saya panggil gitu loh. Itu memang luar biasa lah ibu saya itu. Semoga Ibu Sukartini selalu diberikan jalan lapang ya Bu ya. Amin. Setidaknya kita selalu bimbing dengan doa ya, agar beliau juga indah di tempat barunya. Iya, saya yakin ibu saya udah ada di surga. Ya. Karena waktu meninggal juga sangat indah. Gitu. Tidak ngorok, tidak tidur dan waktu nafas juga nggak tahu kapan ibu saya itu diambil Tuhan, itu tidak tahu gitu. Jadi ya itulah yang saya jadi susah. Jadi kalau anak-anak sekarang bahagiakanlah ibunya gitu. Saya ingin sekali, tapi pekerjaan yang membuat saya harus do the best
do the best. Nah, ketika saya jadi anggota DPR, mungkin kalau saya tidak jadi anggota DPR, saya tidak melihat orang-orang di dapil yang sangat hidupnya tidak manusia. Ya. Jadi ketika saya di Komisi 8 itu ada program Rutilahu untuk menjadikan rumah itu rumah layak huni. Tadinya Rutilahu itu rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, setelah saya ada pensiun lah 1 tahun 2 bulan itu, saya menggunakan dana sendiri untuk membantu rumah-rumah mereka yang tidak layak huni. Udah puluhan yang kami bantu. Karena saya berpikir juga, masa sih kita harus minta terus dari pemerintah? Kenapa kita tidak memberi juga kepada pemerintah? Membantu pemerintah, itu aja. Tapi tiap kali sekali deh, Bu. Jadi saya kalau melihat gitu, kadang-kadang udah lihat rumahnya itu saya pengen menangis gitu. Tapi saya tahan juga ya. Karena ketika satu keluarga itu saya beri jamban untuk supaya tidak stunting, salah satunya itu dia menangis. Saya masih punya videonya. Ketika saya kabari juga rumahnya akan saya ganti dengan ruah pingsan. Jadi bagaimana sih kalau kita ngelihat ke bawah itu, apa nggak nangis juga ya? Tapi tadi Ibu mengatakan bahwa Yus kayaknya ini ibaratnya periode terakhir deh. Ini semua kegiatan mulia ini nggak mau diteruskan. Kalau udah punya rencana seperti itu. Ya, saya membuat Yayasan Santa Anugerah Asasta. Anugerah Santa Asasta. Itu dari bahasa Sanskerta. Santa itu artinya sentosa. Asasta artinya selamat dan sejahtera. Nah, ketika nanti saya tahun 24 itu umur saya sudah 78. Harus ada regenerasi. Ya, yang muda dong. Nanti orang bilang ini yang tua-tua, nggak tahu diri. Ya udah. Jadi di yayasan itulah saya mencari donatur. Kalau yang setiap bulan gaji saya dari DPR sekian itu satu rumah kan lumayan ya. Nah, siapa tahu nanti bisa berkembang lebih banyak. Itu aja. Supaya mereka benar-benar hidup layak lah. Hidup layak. Kalau misalnya bisa bilang lagi, hai perempuan Indonesia, apa yang mau dibilang? Singkat misalnya buat perempuan Indonesia. Berpendidikan. Jangan putus asa. Harus berjuang, seperti air mengalir yang saya lakukan. Kalau saya mentok sini, saya cari jalan lain. Mentok sini, jalan lain kan air. Kalau enggak, ya kita nggak akan maju-maju lah ya. Ketika saya ngambil sekolah terakhir MBA, umur saya 44 loh. Saya tetap sekolah. And I feel never too old to learn. Never too old to learn. And do the best. And do the best. Whatever you do the best. Whatever you do the best. Do the Apapun best. yang kita lakukan. Jadi kita memberikan sesuatu yang kita harus perfeksionis lah gitu. Do the best, itu aja. Pemirsa, yang saya ambil saat ini adalah pintar itu memilih. Harus jadi sebuah pilihan. Kan ada yang bilang pintar itu dari sananya. Ternyata enggak, saya nggak belajar dan saya tidak dapatkan itu dari seorang Ibu Ite. Pintar itu pilihan. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau usaha, kita tuh bisa apapun kita bisa jadi. Terutama pasti kita seorang perempuan pasti bisa jadi pintar. Asalkan jangan pernah putus asa dan terus mau belajar. Kalau kita do the best, kreativitas tumbuh. Dan selalu do the best. Lakukan semuanya yang terbaik. Nggak ada yang setengah-setengah, ya Bu ya? Iya betul. Lakukan semua yang terbaik. Kalau sudah memilih, sudah komit, ya harus lakukan yang terbaik. Betul. Dan Ibu sadar bahwa pemirsa, regenerasi itu diperlukan. Karena Ibu juga masih punya tugas mulia lainnya bersama yayasan yang sudah Ibu buat. Terima kasih pelajaran hari ini Ibu ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Gitu. Yang kuat, sehat selalu. Sama Yus juga kuat, sehat. Amin. And do the best. I will. Dan aku juga akan teruskan untuk semua adik-adik di seluruh Indonesia bahwa harus lakukan yang terbaik, harus terus belajar, harus terus yakin karena pintar itu adalah pilihan. Sekarang kita sama-sama sebut
slogan dari Perempuan Parlemen, maju terus perempuan Indonesia, gitu ya Bu? Iya. Ya kita hitung ya, 1, 2, 3. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Pancasila. Pancasila. Sampai jumpa. Makasih Ibu. Makasih, Ibu.